intinya adalah segera ditangani. Kalau masa gejala seperti itu, keluhan dada, nyeri dada, ya, atau punggung, kolagen, kemudian tak kedah, badan merasa kelelahan, merasa pendek-pendek. Nah, ini itu enggak ada dari gejalanya. ya. Terus dokter, apakah ada perbedaan nih dokter, tanda dan gejalanya antara perempuan dan laki-laki itu ada sama atau ada bedanya dok? Jadi memang dari beberapa penelitian yang dilakukan, data yang ada itu memang menyimpulkan bahwa itu secara umum sama sih ya. Tetapi ternyata kok ada beberapa perbedaan yang terjadi kalau itu dialami oleh seorang laki-laki ataupun seorang wanita atau perempuan ya. Beberapa menyimpulkan bahwa kadang-kadang nyeri dada itu pada seorang laki-laki tidak lebih sering dilakukan ya, saya ulangi ya. Jadi lebih sering terjadi pada seorang laki-laki itu kadang yang dominan itu nyeri dadanya ya. Gitu. Ya. Tapi pada perempuan itu kadang-kadang yang lebih sering dirasakan justru nyeri perut ya. Begitu. Kayak seperti wah ini jangan-jangan Mau mens gitu ya. mau menstruasi atau mahnya kambuh. Wah, Iya, ini mahnya kambuh ini kita kok sebah-sebah gitu ya. Itu ya, jadi itu beberapa hal yang mungkin perlu kita waspadai ya. Jadi tidak selalu persis sama ya. Walaupun demikian memang ini menjadi suatu hal yang menjadi ciri tertentu ya, yang harus kita pahami juga. Betul. Yang kedua, selain faktor jenis kelamin, sebetulnya ada faktor risiko juga yang perlu kita perhatikan ya. Jadi kadang-kadang serangan jantung ini, chest pain orang bilang begitu, itu biasanya bisa terjadi pada kelompok umur tertentu. Ya. Kalau pada pria itu biasanya di atas 45 tahun, itu dari beberapa data yang ada ternyata mengalami serangan jantung ini. 45 tahun ke atas gitu ya maksudnya ya. Nah, kalau pada wanita ini ternyata lebih lanjut umurnya ya. Biasanya 55 tahun ke atas yang begitu. lebih berisiko timbulnya serangan jantung ya. Yang berikutnya selain faktor jenis kelamin juga ada hal lain, ialah faktor risiko yang lain adalah kebiasaan merokok. Nah ya, jadi memang didapatkan bahwa orang yang punya kebiasaan merokok itu ternyata lebih tinggi berisiko terkena serangan jantung daripada yang tidak ya. Walaupun kadang-kadang ada orang bilang saya merokok nggak kena serangan jantung ya, tapi ini data yang saya sampaikan itu adalah data risiko ya, data yang risiko. Jadi memang walaupun mungkin tidak terjadi, tapi memang secara umum kejadiannya risikonya lebih tinggi ya. Risiko itu kan kadang-kadang pada seseorang bisa terjadi, bisa tidak juga ya. Tetapi yang jelas dari data itu kebiasaan merokok memicu timbulnya serangan jantung. Kemudian kondisi lain yang menjadi faktor risiko adalah tekanan darah yang tinggi. Jadi kalau kita mendapati diri kita ukur tensi, kok tensi saya tinggi, nah ini harus dikelola, harus diperiksakan. Kalau dokter periksa diberi obat ya harus diminum secara teratur ya. Kadang-kadang obat tensi itu bisa berlama-lama, bisa berlangsung seumur hidup juga ya, harus minum. Terus karena kalau tidak minum, tensinya tinggi, justru risikonya timbulnya tanda dan gejala yang lebih berat akan meningkat. Gitu kan? Kemudian juga yang faktor risiko lain yang perlu diketahui adalah kadar kolesterol dan trigliserid, harus hati-hati ya. Kemudian yang lain adalah faktor keturunan. Nah,
Ya, jadi mungkin kalau orang tua kita ada yang punya riwayat kena serangan jantung gitu-gitu, ya kita harus hati-hati ya, mungkin secara berkala, check up berkala gitu kan, check up secara rutin gitu ya, agar kita bisa tahu kondisi tubuh kita, jadi kita bisa mewaspadai kalau ada faktor risiko terkena serangan jantung ya. Kemudian yang lain juga yang tidak kalah penting itu terkait dengan judul kita, ya. Kurang berolahraga. Wow. Betul. Untung sekarang judulnya aja ke surga ya, kesehatan dan olahraga. Jadi olahraga ini ada kaitannya banget sama penyakit ya, termasuk serangan jantung. Nah gitu loh ya. Jadi memang olahraga teratur itu kita perlukan, tidak panjang usia kita ya, dari yang muda, yang agak tua, yang tua banget. Ya itu harus olahraga, tentu saja jenis olahraga yang dipilih adalah sesuai dengan usia dan kemampuannya gitu ya, jangan memaksakan diri, nggak perlu memaksakan diri. Tapi kalau misalnya sudah masih muda ya mungkin olahraganya bisa agak kencang gitu kan, artinya olahraga yang sifatnya aerobik maupun anaerobik, mungkin di fitness, angkat beban apa sih aman-aman saja. Kalau kita lanjut usia ya olahraganya kita pilih yang ringan, yang tidak perlu terlalu banyak beban ya, jadi lebih ke arah olahraga yang aerobik ya, bukan yang non aerobik. Jadi misalkan olahraga yang aerobik untuk lansia itu misalkan berjalan ya, kalau masih bisa jogging ya jogging, mungkin lari kalau masih bisa lari silakan, bersepeda mungkin, berenang ya, ikut senam-senam, kan ada juga senam lansia ya. Betul. Jadi itu beberapa hal yang perlu kita tahu, bahwa faktor risiko itu selain jenis kelamin tadi juga banyak yang lain-lain. Itu beberapa hal yang perlu kita pahami. Iya, benar sekali. Dan ini ada beberapa pertanyaan nih dokter yang sudah masuk nih dok. Iya. Langsung kita baca ya. Dibacakan dulu biar kita semua dengar. Iya, ini dari Pak Jumaditas di Sendanggo Selatan Baru. Dokter Jamal, saya mau tanya nih dok, kepala saya tuh sering sakit dan bahasa Jermannya, dia juga bisa bahasa Jerman dok. Bahasa Jermannya itu temperpet dok. Iya, dia pintar bahasa Jerman juga. Itu gejalanya itu gejala dari sakit apa ya dokter? Terima kasih. Terima kasih. Jadi kita jawab ya, kita sabar dulu ya, dari Pak Jumadi, Pak Jumadi di Sendanggo. Ya, tunggu sebentar. Iya. Terus yang berikut ada? Oh, ini kok belum. Oh, dari Pak Budi di Gunung Pati. Pak Budi. Ya, kata ibu saya, kerokan di leher itu tidak boleh dokter, karena di leher itu ada banyak titik-titik syaraf. Wes, mantap. Kerokan di leher itu malah berbahaya ketika masuk angin. Betulkah ini dokter? Ya, baik. Ya, ini pertanyaannya Pak Budi di Gunung Pati. Oke, sebelum kita lanjutin obrolan kita dokter, kita dengarkan dulu informasi yang mau lewat dulu ya dok. Iya, silahkan lewat. Radio KIS 103.2 FM yang selalu pas di hati Anda, pecinta setia Radio KIS. Langkah kebersamaan kita terus berlanjut, masih di Puspaneka dan tentunya masih jalan-jalan ke surga bersama Dr. Jamal Tahitu. Dokter, tadi dokter sudah menjelaskan buat kita semuanya tuh apa itu nyeri leher karena serangan jantung, tanda gejala, penyebab, apakah ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dan lain sebagainya ya dokter ya. Iya. Terus yang penting ini dokter. Wah, pakai Iya. N-nya banyak. Bagaimana nih dokter cara pengobatannya dok? Iya, kita akan membahas simpel begitu. Apa yang dilakukan kalau seseorang dinyatakan terkena serangan jantung ya. Tapi biasanya sebelum diobati itu biasanya dilakukan pemeriksaan, karena nanti dari hasil pemeriksaan itu dokter baru akan menentukan obat atau tindakan apa medis yang perlu dilakukan untuk menanganinya ya.
Biasanya yang paling awal yang dilakukan kalau dicurigai serangan jantung itu adalah pemeriksaan ECG, EKG yang dipasang kabel-kabel di dada itu ya. Nah itu ECG ini biasanya untuk melihat aktivitas listrik daripada jantung ya. Jadi jantungnya itu arus listriknya, aliran listriknya itu ada yang berubah apa tidak. Itu kalau gambaran normalnya kan jelas ya, ada istilahnya di gelombang PQRS gitu ya, ada gelombangnya namanya sudah ada namanya sendiri. Dan nanti dilihat gelombang P-nya berubah apa enggak, G-nya timbul apa tidak, RS-nya bagaimana, gelombang P-nya gimana gitu ya, dilihat di sana. Kalau ada perubahan di dalam gelombang tadi ya, bisa disimpulkan bahwa kemungkinan ada keluarnya di daerah sini, di daerah sono, di daerah gitu ya. Jadi seperti itu ya. Kemudian biasanya selain diperiksa ECG dilakukan pemeriksaan laborat darah ya. Laborat darah ini biasanya untuk mengetahui apa misalkan melihat protein ya, melihat protein yang khusus sebagai penanda adanya serangan jantung. Nah, jadi itu kalau ada serangan jantung itu proteinnya keluar itu, ya, jadi kelihatan ya. Untuk mengetahui juga parah tidaknya serangan jantung yang terjadi. Biasanya juga dilakukan ronsen dada ya, selain pengobatan saja ya, ronsen dada. Kemudian kadang-kadang juga dilakukan kateterisasi jantung ya, jadi jantungnya dimasuki selang begitu untuk melihat apa terjadi sumbatan atau tidak, apa tadi yang saya cerita apa pembuluh darahnya mungkin terjadi menyempit dan seterusnya ya. Jadi juga untuk tahu lokasi sumbatannya di mana ya. Yang lain-lain yang bisa dilakukan untuk pemeriksaan fungsi jantung itu sebenarnya cukup banyak ya. Ada dilakukan CT scan atau MRI jantung juga bisa untuk melihat. Kemudian juga bisa dilakukan ekokardiografi ya, jadi semacam USG tapi untuk jantung gitu ya. Jadi itu biasanya untuk melihat fungsinya jantung itu pada waktu bekerja bagaimana ya. Jadi itu bentuknya gambar itu nanti, jadi nanti gambarnya filmnya jantung waktu bergerak itu seperti apa, jeduk gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian nanti difoto ya pada kondisi tertentu, dilihat denyutnya gimana, ada denyut jantung yang enggak normal enggak ya, seperti itu. Kadang-kadang kalau pada orang-orang yang keluhan jantung, gangguan jantungnya tidak begitu jelas ya, tidak sampai mungkin belum ada nyeri dada, atau kalau ada mungkin rasanya nggak enak saja, ada curigaan ke arah faktor risiko terjadinya penyakit jantung, biasanya dokter akan melakukan tes ECG treadmill. Jadi sambil naik di atas treadmill ya, yang biasa ada di fitness itu dilakukan rekaman jantung untuk melihat kalau jalan itu rekaman jantungnya seperti apa. Ini dipercepat setengah lari agak cepat itu seperti apa gambarannya. Jadi akan kelihatan di sana responnya seperti apa. Nah, dari itu semua biasanya nanti dokter kalau sudah menyimpulkan memang ini ada suatu serangan jantung, ada penyakit jantung yang lain, dokter akan memberi obat ya, beberapa obat ya. Obat itu biasanya obat pun yang diberikan macam-macam ya. Makanya kadang-kadang orang sakit jantung tuh obatnya agak banyak ya, karena obat itu diberikan memang sesuai dengan kebutuhan pasien masing-masing ya. Betul. Kalau pada pasien jantung itu dijumpai darah yang cenderung mengental atau risiko menggumpal gitu, biasanya dikasih obat anti platelet misalnya istilahnya gitu ya. Jadi obat untuk mengatasi penggumpalan darah. Ada obat-obat untuk melebarkan pembuluh darah. Jadi pembuluh darahnya itu ternyata kayak kram gitu, jadi mengkerut gitu, kadang-kadang mengkerut kan bahaya loh, mengkerut kaki gitu aja sakit aja ya. Ada yang sementara tidak bisa jalan karena kesakitan. Itu kan mengkerut jantung bisa lewat ya, seperti itu ya. Kemudian kalau kadang-kadang dirasa sakit, kadang-kadang juga dikasih obat penghilang rasa sakit ya. Yang lain-lain misalkan kalau ternyata dalam pengelolaan itu ada dijumpai hasil laboratoriumnya kolesterolnya tinggi, ya juga dikasih obat kolesterol. Kalau nggak ada diatasi nanti
diobati sebentar kolesterolnya tetap tinggi ya terjadi lagi, Oh terjadi gitu. lagi. Harus penyebabnya dulu ya dok. Ya semuanya ditangani semuanya Hmm. secara simultan. Kalau dijumpai tensinya tinggi ya dikasih obat supaya menurunkan tensi gitu kan. Iya iya. Jadi banyak yang dilakukan banyak ya. Bahkan dalam beberapa kondisi yang terlalu berat kadang-kadang dilakukan pemasangan ring jantung. Oh iya Pasang betul. ring ya. Ini ringnya tidak dipasang di jari tangan, tetapi di jantung lah ya. Bentuknya juga tidak seperti ring jari tangan itu ya. Bentuknya sebentar. Seperti Jadi kalau mungkin Bapak Ibu lihat bolpen itu ya, bolpen zaman dulu yang cepat Oh iya itu, iya iya iya. itu kan ada pernya, per di dalam bolpen ya, kurang lebih seperti itu ya. Oh gitu. Jadi ringnya itu bukan seperti ring cincin itu yang bundar itu, tapi lebih ke arah memanjang dan mungker-mungker. Bahasa Jermannya ya. Bahasa Jermannya mungker kayak per di ballpoint itu ya. Oh Jadi iya dia iya. mungker memanjang Spiral gitu ya ya. bentuknya ya. Jadi seperti itu kurang lebih ya. Gambarannya ya mirip-mirip itu. Jadi memang dia fungsinya agak panjang begitu supaya dia bisa membuka pembuluh darah ke jantung yang cenderung menyempit atau tersumbat. Jadi dia dipasang biar kayak dikasih ganjel gitu ya dok ya di megari. Bahasa apa ki megari? Ya, dilebarkan. Ya betul. Ya, dilebarkan, dipasang ring ya. Kadang-kadang juga kalau dipasang ring berapa kali itu dianggap tidak efektif, kadang-kadang dilakukan operasi. Oh, itu tindakan terakhir ya dok? Operasi ya, operasi jantung biasanya disebut adalah operasi bypass supaya aliran darahnya lancar. Ya, ya itu tadi Mbak. Jadi pengobatan atau penanganan yang biasanya dilakukan itu biasanya tadi sudah saya singgung, biasanya diperiksa dulu ya, dengan hasil pemeriksaan itu nanti disimpulkan obat apa yang diberikan atau tindakan apa yang dilakukan ya, sesuai dengan hasil dari pemeriksaan yang ada ya. Jadi sama-sama punya riwayat atau punya keluhan nyeri jantung atau serangan jantung ya, itu belum tentu obatnya sama persis ya, karena banyak faktor yang terjadi ya, dan semua faktor risiko yang ada itu harus diatasi. Itu kira-kira. Oke, dan terakhir nih dokter, tesnya gimana dokter? Baik, jadi kita kalau membahas mengenai nyeri leher karena serangan jantung ini pesannya ya rada ini dikit ya. Tapi tidak perlu khawatir ya. Jadi serangan jantung ini walaupun berisiko tinggi, tetapi bisa kita cegah. Nah ya, tetap bisa kita cegah ya, kalau tidak mau kena